Begitu mereka naik sudah berlabuh berjalan, tahu-tahu orang-orang Quraisy mengejar mereka tapi sudah terlambat. Akhirnya sampailah mereka ke negeri Habasyah dalam kondisi aman dan tenteram. Maka orang-orang yang lagi di situ juga ikut-ikutan sujud, termasuk orang-orang Quraisy. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, di antaranya tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam, yaitu rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap meskipun para sahabat diintimidasi, disiksa, sebagian dibunuh, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berdakwah. Dan Nabi selain berdakwah secara terang-terangan, beliau juga membawa para sahabat berkumpul di suatu rumah yang dikenal dengan Darul Arqam. Dar artinya rumah. Disebut dengan Al-Arqam karena rumah itu adalah milik Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Tatkala itu para sahabat di rumah Darul Arqam sekitar 60 orang. Dan rumah tersebut ya posisinya di Jabal Sofa. Di Jabal Sofa dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan Ka'bah. Akan tapi pintu masuknya dari belakang, sehingga para sahabat kalau masuk dari belakang, orang-orang kafir Quraisy tidak melihat kedatangan mereka masuk dalam rumah tersebut. Ini strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Al-Arqam bin Abil Arqam ya masih sangat muda, usia beliau sekitar 16 tahun tatkala itu ya. Dan ini menjauhkan persangkaan orang-orang Quraisy. Mungkin orang-orang Quraisy menyangka kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat markas, maka tentunya akan memilih rumah dari para pembesar-pembesar sahabat Nabi SAW, mungkin rumahnya Abu Bakar atau rumah yang lain. Tapi ternyata yang dijadikan markas oleh Nabi SAW adalah rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Padahal posisinya dekat Ka'bah, dan kita tahu orang-orang kafir Quraisy nongkrongnya di mana? Di Masjidil Haram ya. Tapi mereka tidak menduga sama sekali. Kemudian yang kedua, Al-Arqam bin Abil Arqam ternyata berasal dari kabilah Banu Makhzum. Dan Banu Makhzum adalah kabilahnya Abu Jahal. Sudah kita sampaikan bahwasanya kabilah Banu Makhzum selalu bersaing dengan kabilah Banu Hashim, yaitu kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Arqam bin Abil Arqam ini Islamnya tidak diketahui karena dia sembunyi-sembunyi. Ya, mereka menyangka dia masih termasuk dari orang-orang kafir Quraisy, apalagi berasal dari kabilahnya Abu Jahal. Ternyata dia sudah Islam dan bahkan rumahnya dijadikan markas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi akhirnya mendidik para sahabatnya dalam rumah tersebut bertahun-tahun ya, mengajarkan Islam kepada mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sikap keras orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Ya, para sahabat semakin disiksa, semakin ditindas. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau tidak mau menyuruh para sahabat untuk berhijrah. Berhijrah yang pertama yaitu hijrah ke negeri Habasyah. Jadi hijrah di zaman Nabi terjadi 3 kali. Hijrah ke negeri Habasyah yang pertama, kemudian pada tahun 5 Hijriah, kemudian hijrah ke negeri Habasyah yang kedua, bukan 5 Hijriah, 5 tahun 5 kenabian. Kemudian hijrah ke negeri Habasyah yang kedua, yang ketiga hijrah ke kota Madinah pada tahun 13 kenabian. Jadi hijrah ada 3 kali. Hijrah pertama adalah ke negeri Al-Habasyah. Tatkala kaum muslimin ditindas, turunlah beberapa surat yang mengisyaratkan untuk mencari solusi dengan pergi ke tempat yang aman. Di antaranya turun surat Al-Kahfi di kota Mekah. Di saat kaum muslimin ditindas, turun surat Al-Kahfi yang bercerita tentang kisah para pemuda yang mereka dimusuhi oleh satu negeri, seluruhnya memusuhi mereka, dan akhirnya Allah menyuruh mereka untuk bersembunyi di goa. Fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati. Kata Allah, pergilah kalian menuju goa, karena mereka tidak aman kalau di kota, bakalan dibunuh, bakalan disiksa. Maka para pemuda tersebut yang berjumlah 7 orang itu akhirnya pergi ke goa untuk menyelamatkan diri agar bisa tenang jauh dari gangguan kaum di negerinya. Kemudian juga turun suatu ayat dari surat Az-Zumar yang juga mengisyaratkan tentang adanya hijrah,
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia bagi mereka surga. Wa ardullahi wasi'ah. Dan sungguhnya bumi Allah itu luas. Ini isyarat bumi Allah itu luas. Kalau seorang ternyata tidak bisa beribadah kepada Allah di suatu negeri, maka hendaknya dia mencari negeri yang lain. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat yang sudah tidak kuat dan ingin berhijrah, silakan. Kata Nabi SAW, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah." Seandainya kalian pergi meninggalkan kota Mekah menuju ke negeri Al-Habasyah, fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun. Sungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja, itu Raja An-Najasyi, yang namanya adalah Asmaha An-Najasyi. Jadi An-Najasyi itu adalah istilah raja bagi negeri Habasyah, seperti presiden, seperti Fir'aun adalah istilah raja bagi negeri Mesir, seperti Kaisar adalah istilah raja bagi Romawi, ya. Tetapi Najasyi ini namanya adalah Asmaha. Namanya Asmaha. Maka Nabi mengatakan sungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja yang tidak seorang pun akan dizalimi di sisinya. Wahya ardu sidqin, dan itu adalah negeri yang baik. Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fihi, sampai Allah memberikan solusi bagi kondisi kalian yang sulit ini. Akhirnya berangkatlah sebagian sahabat untuk pergi ke negeri Habasyah. Jadi ini adalah perjalanan yang berat, ya. Mereka pergi ke negeri Ajam, bukan negeri yang berbahasa Arab. Ya, kemudian mereka pergi ke negeri yang sangat jauh, harus berlabuh melalui lautan. Kemudian mereka pergi ke negeri yang lebih miskin daripada kota Mekah, ya. Negeri yang asing, yang tidak biasa bagi mereka, namun semuanya demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berangkatlah sebagian kaum muslimin menuju ke negeri Habasyah pada tahun 5 kenabian di bulan Rajab. Dan orang yang pertama kali pergi ke negeri Habasyah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bersama istrinya Ruqayyah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama Utsman ada 10 lelaki yang lain. Jadi yang pergi ke negeri Habasyah ada 11 lelaki dan ada 4 wanita. Di antara lelaki tersebut adalah Utsman bin Affan, kemudian Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah, Utsman bin Mad'un, Amir bin Rabi'ah, Abu Sabrah, Suhail ibnu Bayda, Abu Hatim bin Amr. Ini laki-laki. Ada pun perempuan, di antaranya Ruqayyah, istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sahlah bintu Suhail, istrinya Abu Hudzaifah bin Utbah, ya. Kemudian Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah, ya. Maka mereka pun berangkat menuju ke negeri Habasyah. Mereka keluar diam-diam menuju ke negeri Habasyah. Di antara mereka ada yang berjalan kaki, di antara mereka ada yang naik kendaraan. Tatkala sudah tiba di tepi pantai, Allah mentakdirkan ternyata ada 2 perahu atau 2 kapal yang lagi bersandar dan akan segera pergi ke negeri Habasyah. Maka mereka segera naik kapal tersebut. Begitu mereka naik sudah berlabuh berjalan, tahu-tahu orang-orang Quraisy mengejar mereka tapi sudah terlambat. Akhirnya sampailah mereka ke negeri Habasyah dalam kondisi aman dan tenteram. Dan mereka tinggal berbulan-bulan ke negeri Habasyah. Namun akhirnya mereka balik lagi ke Mekah. Kenapa mereka balik lagi ke Mekah? Karena ada satu peristiwa yang menimbulkan isu tersebar bahwasanya orang-orang Quraisy di Mekah sudah pada sadar, sudah pada masuk Islam. Ada isu berita seperti ini, sehingga mereka akhirnya balik ke negeri kampung mereka, kota Mekah. Ternyata berita tersebut adalah isu yang tidak benar. Adapun kenapa bisa timbul isu ini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Awwala suratin unzilat fiha sajdatun wan najm." Ya, qala fasajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sajada man khalfahu illa rajulan ra'aitu akhadha kaffan min turabin fasajada alaihi. Di antara surat yang pertama kali turun di antaranya di kota Mekah adalah yang ada sajdahnya adalah surat An-Najm. Ini surat pertama yang ada sajdahnya adalah surat An-Najm.
Maka Rasulullah SAW baca surat An-Najm sampai akhir ayat. Ya. Di akhir ayat Allah memerintahkan untuk sujud. Maka Nabi pun sujud. Waktu Nabi sujud, para sahabat di belakang Nabi juga ikut sujud. Ini baru pertama surah turun ada ayat sajadahnya. Maka orang-orang yang lagi di situ juga ikut-ikutan sujud, termasuk orang-orang Quraisy. Mereka ikutan sujud. Kecuali ada seorang lelaki, aku melihatnya mengambil segenggam pasir tanah, kemudian dia sujud di atas tanah tersebut. Faraitu ba'da dzalika qutila kafiran. Dan saya lihat lelaki tersebut ternyata tewas dalam kondisi kafir. Lelaki tersebut adalah Umayyah bin Khalaf, yaitu majikannya Bilal yang menyiksa Bilal. Dalam riwayat yang lain, ya, dengan sanad yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Mustadrak Al-Hakim dari Al-Mutallab ibni Abi Wada'ah, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fi Najm." Aku melihat Nabi di Mekah, Rasulullah sallallahu tatkala baca surat An-Najm, Rasulullah sallallahu sujud. Wa sajada nasu ma'ahu. Dan orang-orang ikut sujud waktu itu, termasuk orang kafir Quraisy. Walam asjud ma'ahum, dan saya tidak sujud. Waktu ini masih musyrik. Fala ada sujud fiha abadan. Ya, setelah itu setelah dia masuk Islam, selalu dia sujud kalau mendengar surat As-Sajdah. Ya. Kenapa mereka sujud? Disebutkan oleh para ulama karena mereka terkagum-kagum dengan surat An-Najm. Biasanya mereka tidak mau mendengar Al-Quran dengan baik. Pokoknya kalau lagi dibaca Al-Quran, maka mereka tidak mau dengar. Bahkan mereka berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan dengar Al-Quran, jangan dengar Al-Quran. Bikin kegaduhan supaya kalian tidak mendengar Al-Quran. Namun qadarullah waktu itu Nabi baca surat An-Najm dari awal sampai akhir lengkap, dan mereka lagi di situ, lagi di Masjidil Haram, karena tempat nongkrong mereka di mana? Di Masjidil Haram. Waktu Nabi lagi salat kemudian baca Al-Quran, atau Nabi sedang baca surat An-Najm, Nabi baca dari awal sampai akhir. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan itu ayat-ayat yang sangat indah. Dan orang kafir Quraisy mereka ahli bahasa. Mereka tahu betul bagaimana balaghahnya Al-Quran, bagaimana indahnya Al-Quran. Disebutkan oleh sebagian para ulama, ini baru pertama mereka mendengarkan surat secara sempurna dari awal sampai akhir, dan mereka tercengang mereka mendengar surat tersebut. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wal mu'tafikata ahwa, dan kaum Lut yang telah, ya, faghasyaha ma ghasya, yang Allah hancurkan mereka. Fabi ayyi ala rabbika tatamara. Nikmat apa Allah apa yang kalian perdebatkan? Hadza nadhirun minan nudhuril ula. Sesungguhnya peringatan. Ya, azifatil azifah, telah dekat hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada yang bisa mengungkapkan hari kiamat kecuali Allah. Afa min hadzal hadits ta'jabun. Apa kalian, ya, takjub dengan Al-Qur'an, ya, mengejek dan yang lainnya, wa tadhakuna wa la tabghun, dan kalian tertawa, kalian tidak menangis dengan Al-Qur'an, wa antum samidun, dan kalian cuek dengan Al-Qur'an. Fasjudu lillahi wa'budu, dan sujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah. Akhir ayat langsung Nabi sujud. Mereka tercengang, ikut-ikutan apa? Sujud. Inilah kemudian isu tersebar, orang-orang Quraisy sujud. Mereka terpukau dengan Al-Quran, tidak sadar mereka ikutan sujud bersama Nabi. Akhirnya isu ini tersebar sampai ke negeri Habasyah, bahwasanya Abu Jahal sudah sadar. Abu Jahal, abu-abu yang lain sudah sadar. Ternyata mereka belum sadar. Mereka hanya tercengang dan ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan sujud. Akhirnya, ya, waktu mendengar isu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy sudah sujud, karena itu kejadian heboh, ya. Abu Jahal dan kawan-kawannya ikut apa? Sujud. Maka sampailah kabar tersebut ke kaum muslimin yang ada di negeri Habasyah. Kemudian mereka berkata, asyairuna ahabu ilaina, kita lebih senang untuk kembali ke kerabat kita. Akhirnya mereka pun meninggalkan negeri Habasyah untuk balik ke kota Mekah, ya. Tatkala mereka sampai di kota Mekah, ternyata kondisi tidak berubah, bahkan lebih parah. Ternyata Abu Jahal masih Abu Jahal, masih belum berubah.